Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua LKA beserta Datuk Adat dan Nenek Mamak yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang sama-sama kita hormati seluruh segenap pengurus masjid, imam, khatib dan bilal yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Perwiritan Majelis Ta'lim yang hadir. Dan yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, rahimani wa rahikumullahu jami'an. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah masih tetap mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, yang mana nikmat dan rahmat tersebut bukan untuk dihitung, tapi tidak lain dan tidak bukan untuk disyukuri. Kalau kita hitung nikmat Allah, tidak akan pernah kita sanggup dan bisa, saking banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Jadi nikmat itu bukan untuk dihitung, tetapi untuk disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah tasarrufu an ni'amillah ila mardatihi. Menyalurkan, menggunakan nikmat Allah tersebut kepada jalan yang Allah ridhoi. Dan alhamdulillah pagi hari ini nikmat tersebut kita gunakan untuk jalan yang Allah ridhoi, yaitu solat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah setelah kita laksanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga kita bisa menjalani seluruh ibadah kita, bil khusus pada bulan Ramadan ini, dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan ampunan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita semua sebagai hambanya, yaitu hamba yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah sampai pada tanggal 19 Ramadan. Ya, Bu? 9 boleh atau 8 boleh? 19 Ramadan. Itu artinya sudah lebih daripada separuh Ramadan itu sudah kita lewati. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Quran itu Allah sebut kata Muharram. Bulan haram ada, tapi Muharram enggak ada. Tidak ada Allah sebutkan dalam Al-Quran itu bulan Zulhijjah, Zulqa'dah dan seterusnya. Hanya Allah sebutkan yaitu nama Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Berarti ada kaitan yang sangat erat antara Ramadan dan Al-Quran. Makanya Ramadan ini Bapak Ibu memiliki banyak nama. Yang menyebutnya bulan Ramadan adalah bulan puasa, itu sudah jelas. Bulan Ramadan adalah bulan taubat. Karena sebagus-bagusnya bertaubat kita itu kita mulai di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Betul, karena Allah bentangkan ampunannya siang dan malamnya pada bulan Ramadan. Makanya selalu kami sampaikan, celaka dan sia-sia dan sangat keterlaluan bagi orang yang bertemu dengan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Dari itu semua, baik itu bulan puasa, bulan maghfirah, bulan taubat dan lain sebagainya, yang paling melekat daripada bulan Ramadan selain bulan puasa adalah Syahrul Quran. Syahrun artinya bulan, Quran adalah Al-Quran. Makanya salah satu amal ibadah yang paling dianjurkan kepada kita pada bulan Ramadan ini, selain puasa dan berbanyak solat sunnah, adalah membaca Al-Quran. Jadi apa-apa awak kau lah lagi yang khatam Al-Quran selama Ramadan kau. Ibu-ibu, mana yang lain alhamdulillah, yang ulun lain ditingkatkan. Kalau bisa dikhatamkan. Tadarus di masjid itu bersama-sama, bukan sendiri. Tadarus kita di masjid kalau bisa di rumah atau di tempat lain kita khatamkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Al-Quran ini adalah kalamullah. Perkataan Allah. Selain Al-Quran, yang ada di dunia ini semuanya makhluk. Makhluk Allah. Makhluk tatnya yang diciptakan Allah. Ciptaan Allah semuanya. Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Perkataan Allah yang datang langsung dari Allah, bukan dijadikan Allah. Makanya menurut istilah Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muta'abbadu bitilawatih. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi tugas kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah membacanya. Dalam istilah bahasa Arabnya dinamakan dengan qiraah. Yang diambil dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan, membaca. Iqra' fi'il amar, artinya bacalah. Makanya surat yang pertama turun, surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, yang perintahnya adalah membaca. Iqra'. Nanti kalau diperdalam lagi Bapak Ibu, ada yang membaca tersurat, ada yang membaca tersirat. Yang jelas membaca. Begitu juga dengan Al-Quran. Tugas kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah membaca. Apa pahalanya membaca Al-Quran? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu asyaru hasanah. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Lam akul lakum alif lam min harfun. Kata Rasulullah, saya tidak katakan alif lam itu satu huruf. Walakin alif harfun, lamun harfun, mimu harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berarti kita dapat 30 pahala. Bagaimana dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf itu? Bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah? Jadi Al-Quran ini kita bacakan tanpa diniatkan, otomatis dapat pahala. Tapi kalau baca hadis, tidak dapat pahala. Itu bedanya Bapak Ibu. Baca Quran apalagi?
Harus butuh niat. Kalau baca koran atau HP, WhatsApp atau Google, di situ ada ilmu, kita niatkan karena Allah baru dapat pahala. Al-Quran, jangankan Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Alif Lam Mim, lah dapat 30 pahala. Bagaimana dengan sehat satu halaman? Bagaimana dengan satu surat? Bagaimana dengan satu atau khotam Al-Quran? Al-Quran ini Bapak Ibu, sesuatu yang paling mulia di dunia ini. Kenapa mulia? Tadi, karena kalamullah. Perkataan Allah. Saking mulianya Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqiah ayat 77 sampai ayat 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknum. La yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah mulia dan memuliakan orang yang berinteraksi dengannya, atau orang yang dekat dengannya, atau orang yang selalu membacanya. Selalu kami sebutkan Bapak Ibu, Mokkah, Madinah, itu tandus gersang, gurun pasir. Tapi kenapa sebagian kota Mekah dan Madinah itu disebutkan tanah haram, atau tanah yang mulia, atau Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah suci? Kenapa? Unzila fihil Quran. Kan di sana diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu, bulan yang sebenarnya sama dengan bulan-bulan sebelumnya, sama dengan bulan Muharram, sama dengan bulan Zulhijjah dan seterusnya. Kenapa Ramadan ini lebih dimuliakan oleh Allah? Bahkan ulama menyebutkan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan, dikarenakan salah satunya perintah puasa, yang kedua karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Malaikat itu banyak, tapi malaikat yang terkenal 10, Israel, Israfil, Mikail, Ridwan, Malik, dan seterusnya. Di antara 10 malaikat itu, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu kemuliaan Al-Quran. Nabi Muhammad, dia itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Sama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya. Tetapi kenapa Nabi Muhammad ini disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul? Karena lagi-lagi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, tidak ada lagi alasan buat awak yang akan menjadikan kita mulia, bukan karena harta kita, bukan karena pangkat kita, bukan karena status sosial kita, tapi adalah Al-Quran. Banyak-banyaklah baca Quran. Bacalah Al-Quran sebelum dibacakan kepadamu Al-Quran. Maksudnya lah meninggal dunia. Kan baca Yasin. Baca Yasin dulu Bu, sebelum dibacakan Yasin. Dan Yasin itu pada hakikatnya untuk orang hidup, pedoman, bukan untuk orang meninggal. Jangan aku no podah baca Yasin, esok laiti keluarga aku yang akan baca Yasin. Jangan seperti itu cara berpikirnya. Maka tugas kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah membacanya. Yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran dinamakan juga dengan tilawah. Tala yatslu tilawatan. Membaca panjang atau memaknai maknanya. Seperti ceramah itu Bapak Ibu, pengajian ku bacakan Al-Quran, kemudian ku artikan, ku jolehkan, itu termasuk bagian daripada tilawah. Apa faedahnya? Orang yang membaca Al-Quran, innal ladzina yasluna kitaballah, orang yang membaca Al-Quran, menjelaskan maknanya, dan yang mendengarkannya, ya, orang yang membaca Al-Quran dan mendengarkannya, wa yatadarrasuna bainahum, dan saling memberikan pemahaman tentang Al-Quran tersebut,
dijelaskan dan mendengarkan ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang yang berkumpul di rumah Allah, di sana ada tilawah Al-Quran, di sana ada menjelaskan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Kan ku bacakan Quran ini, ibu-ibu tonang no. Apa-apa bagian tonang, yo. Tapi banyak yang tonang nampak aku. Entah tonang dia mengantuk, entah apa kan gitu. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Bapak Ibu yang awak cari di atas dunia itu dua, sonang dan tonang. You know. No perlu rumah godang no pontiang sonang dan tonang. Sonang itu tempat berlabuhnya di jasad badan. Tonang itu berlabuhnya di hati. Biarlah duit banyak asalkan tonang daripada duit sobok ini tonang. You know. Jadi yang kita cari di atas dunia adalah ketenangan. Jadi kalau bisa Ramadan kau awak tonang. Tenang. Kenapa? Salah satunya tenang karena membaca Al-Quran dan menjalankan ibadah Ramadan yang lain. Yang kedua, wa ghasyiyahumur rahmah. Allah liputi dengan kasih sayang rahmat. Mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka dalam sebuah hadis kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian. Termasuk engkau ya Rasulullah. Ya, termasuk aku kata Rasulullah. Apa yang membuat kamu masuk surga? Yaitu karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu Allah bentangkan pada pagi hari ini. Karena kita di sini membaca Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Wa hafathumul malaikah. Yaitu dinaungi oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu pagi itu para malaikat hadir kok. Cuma awak nu nampak doh. Apa sebab? Karena malaikat makhluk gaib, awak makhluk kasar. Kalau nampak malaikat no nak gelan nengok ke depan kan apa? Pasti menengok para malaikat. Dan yang terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama orang yang hadir di majelis Al-Qur'an, majelis taklim itu di depan para malaikat. Disebut Allah, wahai malaikat, iko di masjid alai Ustaz Chandra. Sonang nanti Ustaz Chandra. Alai Pak Bugis, sonang nanti Pak Bugis. Kan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Jangankan Allah Bapak Ibu datang misalnya Bupati Safari Ramadan di Siko yang saya hormati Ustaz Chandra, dia ini adalah Masya Allah. Kan sonang nanti Ustaz Bupati yang nyebutkannya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di hadapan manusia tetapi di hadapan para malaikat. Setelah itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau bisa menghafalnya, dan yang terpenting daripada itu adalah mengamalkannya. Mengamalkan perintah Al-Quran. Ada 3 golongan Bapak Ibu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini. 3 golongannya. 3 macam orang yang mengamalkan Quran. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fatir ayat 32 di dalam pembukaan tadi, wa thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kepada hamba kami yang kami pilih yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu waris dari Allah dan Rasul. Warisan kok. Jadi warisan kok Bapak Ibu bukan hanya harta, bukan sawit, bukan kebun, bukan mobil, bukan rumah saja. Tapi ini waris yang terbaik. Siapa yang mewarisi? Yaitu Allah dan Rasul. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 benda pusaka, wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila kalian berpegang teguh dengan 2 pusaka ini, kalian lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu 2 benda pusaka? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini warisan dari Allah. Allah berikan. Kepada siapa Allah berikan Al-Quran? Al-Quran itu sebagai apa? Hudan linnas, pedoman, petunjuk. Jadi awak di dalam kehidupan kau butuh petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk kita akan sesat.
Apa itu petunjuk? Yang itu adalah Al-Quran. Kepada siapa diberikannya? Kepada orang pilihan Allah, hambanya itu kita orang Islam dan orang beriman. Awak kurang pilihan Bapak Ibu. Mohon maaf, sekian banyak wanita atau ibu-ibu yang hamil, tidak semuanya menjadi manusia. Ada yang meninggal di janin. Lahir anak, tidak semuanya sampai remaja. Ada yang meninggal waktu kecil. Kemudian ada yang tumbuh besar, tidak semuanya yang bisa sampai umur 40. Cuma alhamdulillah, sebagian kita ada yang umurnya sudah lewat atau sampai 40 tahun ke atas. Di antara banyak yang umur 40 ini, 60 dan seterusnya, semua yang Allah ciptakan manusia yang ada di kampung kita ini, tidak semua orang datang ke masjid. Banyak juga saudara kita yang di luar, yang tidak sempat datang ke masjid. Kita sempat datang ke masjid, berarti kita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wariskan kepada kita Al-Quran, diberikannya Al-Quran sebagai pedoman. Tapi ada 3 golongan orang yang mengamalkan Al-Quran. Pertama, zalimun li nafsih. Faminhum zalimun li nafsih. Sebagian mereka zalim terhadap dirinya. Al-Quran perintahkan solat. Wa aqimus solah. Al-Quran perintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Ini kan perintah Allah. Allah perintahkan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Allah perintahkan haji. Tetapi orang yang Allah perintahkan tadi tidak mau melaksanakan perintah Allah itu melalui Al-Quran. Bukan Allah yang rugi, bukan Rasulullah yang rugi, tetapi zalimun li nafsih, dirinya lah yang rugi. Iya no Pak. Uang yang ino nak semayang, ino tahu semayang itu wajib, tapi no nak semayang no. Siapa yang rugi? Bukan Allah. Dia yang rugi. Itu yang dimaksud dengan zalimun li nafsih. Dia akan menzolimi diri sendiri. Yang banyak menzolimi diri awak kena orang lain, no, Bapak Ibu. Diri sendiri. Apa diri sendiri? Kesalahan awak. Makanya lai doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Nabi Adam Allah larang dekat pohon huldi. Dekat saja Allah larang. Tapi Nabi Adam bukan hanya dekat, tapi dia juga makan buah huldi. Kan dia yang salah. Jadi yang membuat kita terzolimi, yang Allah berikan kita bala bukan kesalahan Allah, tetapi karena kesalahan kita. Itu yang dimaksud dengan zalimul li nafsih. Menzolimi diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu awak sampai hari kuno tonang-tonang no? No dek gara orang lain no. Dek apa? Dek dosa awak. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Apalagi di bulan yang maghfirah ini, yaitu bulan yang penuh ampunan. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan puasa, ini nak puasa roh. Ini tahu ni puasa itu wajib, tapi nak puasa no. Akhirnya dia akan mendapatkan siksaan dan balasan dari Allah di neraka nanti atau di akhirat nanti. Karena apa? Karena dia menzolimi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Itulah orang yang paling merugi. Allah berikan pedoman hidup Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran perintahkan, Allah perintahkan melalui Al-Quran solat, ini nak solat. Perintahkan puasa, ini nak puasa. Akhirnya ini menjadi manusia merugi, berarti dia menzolimi diri sendiri. Banyak orang yang mereka. Itu yang paling banyak. You know? Itu yang paling banyak. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebagian mereka itu pertengahan. Kadang solat yo, kadang ino. Inyo semayang yo mencuri yo. Itu banyak go. Puasa nyo tapi no semayang no. Pertengahan. Atau maksudnya ada juga orang ini dia hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah tidak dia kerjakan.
Solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isya, solat yang semayang. Tapi solat sunnah yang lain tidak pernah dia kerjakan. Sementara yang wajib itu adalah hutang kita kepada Allah lima kali sehari semalam. Yang sunnah itulah untuk menabung atau tabungan kita di akhirat atau sebagai penempel kekurangan-kekurangan yang terdapat di solat wajib. Banyak-banyak solat sunnah, Bu. Pak, ini bapak ibu-ibu aku yang paling hobi tentang padilah-padilah amal kok. Kalau apa-apa aku tu kau jumen dia wajib mengolah sonang telah hati wak. Tapi nuku sado ini sebagian. Solat sunnah, apalagi di bulan puasa ini perbanyak solat sunnah sebisa mungkin. Banyak macam solat sunnah. 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunnah apa namanya itu, Bu? Qabliyah subuh atau solat sunnah fajar. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya, faedahnya lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Apalagi solat subuhnya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Solat sunnah rawatib, qabliyah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Lah berapa rakaat tu, Bu? 6 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur. Solat ba'diyah zuhur. Lah berapa rakaat? Lah 8. 2 rakaat setelah maghrib. Ba'diyah maghrib. Lah 10 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah isya, ba'diyah isya, berapa rakaat? 2 rakaat. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang solat 12 rakaat dalam sehari semalam, yaitu yang dimaksud solat sunnah rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun untuknya istana di surga. Itu janji Allah, janji Rasulullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Belum lagi solat sunnah duhanya, solat sunnah isra'nya, solat sunnah tahajudnya isra'. Kau sama ketahui kaji lama kau. Barang siapa solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir, majlis ta'lim dan lain sebagainya, sampai terbit matahari, solat dia 2 rakaat. Terbit matahari itu bahasa Arabnya syuruk. Nama solatnya solat sunnah isra'. Solat dia 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala kama ajirin haji wa umroh tamah. Seperti pahala haji dan umroh sempurna. Dengan syarat duduk di masjid, berzikir setelah solat subuh sampai waktu terbitnya matahari. Kalau di rumah awak lakukan ini solat sunnah isra' namanya, solat sunnah duha namanya. Hanya faedah itu terdapat apabila di masjid. Solat sunnah duha, solat sunnah tahajud, bahkan ada solat sunnah tasbih dan lain sebagainya. Banyak macam-macam. Jadi artinya apa? Sebaiknya kita itu mengerjakan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah. Kalau ino dapat yang sunnah itu paling tidak yang wajib olah telah. Tujuan awak mengerjakan yang sunnah itu adalah untuk menutupi atau menempel kekurangan yang lain di ibadah wajib. Itu yang kedua, orang yang pertengahan. Yang ketiga, orang yang mengamalkan Quran itu adalah ini yang kita cari dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga ini. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan sebagian mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian tersebut yang akan mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba di dalam ibadah. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Puasa bukan hanya puasa wajib dikerojokannya, puasa sunat juga dikerjakan. Kini ku puasa wajib atau sunat Bapak Ibu? Wajib. Kalau nggak salah saya puasa wajib itu lain 3 macamnya.
Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa niat. Selamat anakku lulus ikut tes kuliah, puasa ku 3 hari. Tahu-tahu lulus anaknya, berarti wajib baginya puasa. Kalau enggak dia bayar berdosa dia. Hati-hati dengan niat kau Pak, bukan hanya puasa. Selamat aku lulus tes P3K motong kambing. Itu niatnya namun itu wajib kalau lah lulus. Yang ketiga, puasa kafarat. Puasa membayar denda. Apa contohnya? Aku mohon maaf harus disampaikan. Mohon maaf, orang yang berpuasa di siang hari melakukan hubungan suami istri, maka puasanya batal, dia wajib membayar kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Puasa kafarat namanya. 2 bulan bu, awak mi sebulan kena kena tanggung leh. Ikut 2 bulan. Itu puasa wajib. Jadi orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan tadi, sabiqum bil khairat tadi, bukan hanya puasa wajib dia kerjakan, dia juga mengetahui macam-macam puasa wajib. Di samping itu, inyo kerojokan juga puasa sunnah di bulan lain selain bulan Ramadan. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal. Atau puasa Senin Kamis, tapi tetap dalam kategori hukum yang sunnah. Lain yang mengamalkan itu. Dan puasa sunnah yang paling dahsyat pahalanya, yaitu puasa Nabi Daud. Atau dinamakan dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Selang sehari. Kalau aku Bapak Ibu, alhamdulillah, belum pernah aku amalkan. No, alhamdulillah, no. Salah sobut kan. Belum pernah diamalkan. Ya, kalau nak awak amalkan, Masya Allah, pahalanya sangat luar biasa. Karena orang-orang pencinta surga, perindu surga, mereka selalu mencari celah-celah kebaikan. Celah-celah ibadah yang tujuannya bisa mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan mudah mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dia ibadah wajib, solatnya, puasanya, zakatnya. Jadi Bapak Ibu, zakat itu bagian daripada sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya dalam surah At-Taubah. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir miskin, 8 asnaf pembagian zakat. Sedekah di situ maksudnya zakat. Zakat ini Bapak Ibu, kalau sampai hartanya atau zakat fitrah, kalau zakat mal sampai nisabnya, sampai takarannya, maka wajib hukumnya dibayarkan. Sama dengan solat dan puasa, wajib hukumnya. Selain zakat itu masih ada sodakoh atau sedekah, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sodakoh, bahasa Indonesia sedekah. Hukumnya apa? Sunnah. Dalam sedekah ini ada bagian, ada infak, ada wakaf. Kalau infak dia berbentuk materi, bahkan juga ada berbentuk pokok bentuk materi. Kalau wakaf jelas dia ada stop, ini barang yang diwakafkan. Tapi kalau sodakoh artinya umum. Bisa bentuk materi, bisa bentuk non-materi. Contoh apa Bapak Ibu? Tabassamuka ala wajhi akhika sedekah. Senyumnya seseorang kepada saudaranya juga sedekah. Jadi Ibu, kalau Ibu nak sedekah ku apa di rumah, banyak-banyak senyum. Apalagi di bulan puasa. Apa-apa betul yo. Banyak senyum ku Ibu, walaupun sedang padek gontiangnya kan puasa, banyak senyum. Ya. Dia agih dia apa duit 200.000 dari komik senyum. Karena perbanyak itu contoh. Jadi artinya selain zakat yang wajib, dia juga bersedekah. Salah satunya sedekah itu bisa sedekah subuh. Jadi kotak yang berjalan tadi atau capah jalan tadi, kalau bisa wa isi. Karena itu bentuk sedekah
subuh. Salah satu sedekah yang paling afdal termasuk sedekah subuh, apalagi dilakukan di bulan puasa, bulan Ramadan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu shadaqatin afdal? Kapan sedekah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling bagus pahalanya? As-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Kalau bisa setiap hari itu sedekah. Nu dapat 10.000, nu 5.000. Nu dapat 5.000, 2.000. Nu dapat 1.000 setiap hari. Atau lebih bagusnya memberi orang yang berpuasa bukaan sama pahalanya dengan orang puasa tersebut. Artinya banyak kebaikan. Jadi orang golongan ketiga inilah yang paling bagus, yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu mari kita baca Al-Qur'an, mari kita tadabburi Al-Qur'an, ikut pengajian-pengajian yang di sana dibacakan Al-Qur'an, dan lebih daripada itu mari kita amalkan Al-Qur'an. Di dalam mengamalkan Al-Qur'an tersebut yang paling bagus adalah sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali kekurangannya, yang baik semuanya datang dari Allah, yang tidak baik itulah kekurangan kami. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana fi syahri Ramadan wa qu'udana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin warzuqna wa anta khairur razikin waftil alaina wa anta khairul muftilin wa afina wa'fu anna wa anta khairul afin warhamna ya maulana wa anta khairur rahimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.